Ya, halo apa kabar pemirsa? Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita berikut cuplikan berita utama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Maritim Tenau Kupang mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan di Nusa Tenggara Timur. Stok beras di pasar Impres Ruteng mulai menipis, para pedagang pun resah. Pemirsa, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Feti Nitbani dan saya Felmi Lobela. Inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya. Saudara, kita ikuti informasi yang pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Maritim Tenau Kupang mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di sejumlah perairan di Nusa Tenggara Timur. Diprediksi gelombang tinggi 4 hingga 5 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu. Dominan bergerak dari barat laut menuju timur laut dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari barat daya menuju barat laut dengan kecepatan angin berkisar 8 hingga 30 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Natuna Utara, Selatan Makassar bagian selatan, dan perairan Kota Baru. Perairan di Nusa Tenggara Timur yang berpeluang terjadi gelombang tinggi 2,5 hingga 3 meter terjadi di Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu. Sementara tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan selatan Kupang Rote, Samudra Hindia Selatan Kupang Rote. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Maritim Tenau Kupang menghimbau warga untuk mewaspadai adanya potensi bahaya pada aktivitas pelayaran dan penangkapan ikan di perairan Nusa Tenggara Timur untuk perahu nelayan dan kapal motor berukuran kecil. Sementara bagi masyarakat yang bermukim dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diharapkan agar selalu waspada. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang mengeluarkan peringatan dini banjir pesisir atau ROB yang berlaku dari tanggal 25 hingga tanggal 27 Februari 2023. Banjirop adalah naiknya permukaan air laut ke daratan pesisir pantai yang disebabkan oleh air laut pasang atau curah hujan tinggi, kemudian menyebabkan terjadinya genangan. Kondisi ini disebabkan oleh fenomena super new moon atau fase bulan baru yang bersamaan dengan jarak terdekat bulan ke bumi pada tanggal 20 Februari 2023. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian pasang air laut maksimum. Dan berdasarkan pantauan data prediksi pasang surut, tinggi gelombang, kecepatan angin, dan curah hujan berpengaruh pada dinamika pesisir di wilayah Nusa Tenggara Timur berupa banjirop. Masyarakat pesisir diimbau waspada dengan adanya fenomena banjirop yang diprediksi terjadi pada tanggal 25 sampai 27 Februari 2023 di pesisir Pulau Flores Alor, pesisir Pulau Sumba, pesisir Pulau Sabu Raijua, dan pesisir Pulau Timor Rote. Hal ini dapat berdampak pada terganggunya transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir, terganggunya aktivitas petani garam dan juga perikanan darat, serta terganggunya kegiatan bongkar muat di pelabuhan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjirop, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG.
Tim Liputan TVRI NTT. Ya saudara, jembatan penghubung Oe Solalus Niki-Niki yang menghubungkan Desa Bone, warga Desa Nobi-Nobi, Niki-Niki dan kota Kecamatan Amenuban tengah nyaris ambruk. Warga berharap perhatian pemerintah daerah. Soleman Nope, Sekretaris Camat Amenuban Tengah Kabupaten Timur Tengah Selatan mengaku warga di Desa Bone, Desa Nobi-Nobi, dan Kelurahan Niki-Niki akan mengalami kesulitan untuk menempuh akses jalan ke kota Kecamatan Amenuban Tengah. Pasalnya jalan dan jembatan penghubung Oe Solalus di Kelurahan Niki-Niki saat ini nyaris ambruk dan putus akibat intensitas hujan di wilayah itu sangat tinggi setiap hari. Sekcam berharap segera ada perhatian pemerintah daerah melalui Dinas PUPR Kabupaten Timur Tengah Selatan untuk melakukan survei dan perbaikan, karena jika tidak maka warga akan mengalami kesulitan untuk akses jalan ke kota kecamatan karena jalur jembatan tersebut saat ini sudah tidak bisa dilewati lagi oleh kendaraan roda 4. Yang bisa dilewati saat ini kendaraan roda 2 dan pejalan kaki karena patahan tanah terus bergerak bergeser bergerus longsor. Beruntung masih ada 2 pohon mahoni yang menjadi penopang di bahu jembatan tersebut. Sementara jalan ini sudah tidak bisa digunakan oleh kendaraan roda 4. Yang bisa digunakan cuma motor. Nah, ini kami berharap supaya pemerintah bisa meminta bantuan PUPR untuk bisa melihat atau survei lokasi. Apakah jalan ini mau dialihkan atau seperti apa? Nanti kami menunggu petunjuk dari kabupaten. Pantauan wartawan di lokasi jembatan Oe Solalus, Kecamatan Amenuban Tengah kemarin, kondisi patahan jalan terus bergerak. Sayap kiri dan kanan jembatan tersebut sudah ambruk, sementara kendaraan roda 4 sudah sangat sulit lewati jalan dan jembatan tersebut karena kondisi jembatan nyaris ambruk. Beruntung masih ada penahan 2 pohon mahoni yang tersangkut di badan jalan jembatan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, jembatan Kapsali, Kecamatan Amfoang Barat Daya saat ini belum bisa diakses. Untuk itu, warga bisa menyeberang kali dengan menyewa perahu ketinting. Beginilah video amatir kondisi terkini Kali Kapsali, Kecamatan Amfoang Barat Laut pada Jumat 24 Februari 2023. Nampak beberapa warga yang hendak menyeberangi Kali Kapsali ini memilih menyewa perahu ketinting yang disiapkan warga setempat. Kondisi ini terjadi pasca banjir yang kembali melanda Kali Kapsali pada 4 Februari 2023 lalu, hingga jembatan kali ini kembali tidak bisa diakses. Camat Amfoang Barat Daya saat dikonfirmasi secara lisan mengatakan, jembatan ini sebelumnya dilanda banjir hingga ujung jembatan penghubung antara jembatan dan jalan raya jebol. Akibatnya akses jalan menuju Amfoang lumpuh, tetapi kemudian diperbaiki oleh Dinas PUPR Provinsi NTT dengan membangun jalan alternatif dan normalisasi kali. Kendati demikian, jalan alternatif dan hasil pekerjaan normalisasi kembali rusak saat banjir pada 4 Februari 2023 lalu, dan hingga saat ini tidak bisa diakses dan hanya menggunakan perahu ketinting. Akan tetapi perahu ketinting juga hanya bisa menyeberangi Kali Kapsali ini saat tidak banjir. Tetapi saat hujan dan banjir, Kali Kapsali tidak bisa dilewati. Ia menambahkan jalan alternatif yang sempat dibangun oleh Dinas PUPR Kabupaten Kupang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 4, tetapi yang ukuran besar seperti bus. Tetapi pengendara sangat kesulitan melewati jalan tersebut. Camat Yosua berharap secepatnya ada penanganan dari Dinas PUPR Provinsi NTT untuk memperbaiki jalan alternatif karena jalur Kali Kapsali ini merupakan urat nadi penghubung Kecamatan Fatuleu Barat ke beberapa kecamatan di Amfoang atau Poros Utara, sehingga ekonomi di wilayah utara Pulau Timur dari Kabupaten Kupang ini kembali normal. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya pemirsa, berbagai informasi menarik lainnya masih akan untuk Anda usai jeda pariwara. Dan tetaplah bersama kami.
Halo Sobat Digital, gak enak kan kalau kamu nonton TV gambarnya masih bersemut seperti ini? Tambahkan set-top box di perangkat analog kamu untuk menonton siaran TV digital. Beli set-top box bisa di toko online atau di marketplace. Bisa juga beli di toko elektronik sekitar tempat tinggal kamu. Cara pemasangan set-top box agar perangkat analog kamu dapat menangkap siaran TV digital berikut caranya. Sambungkan kabel RCA berwarna kuning, merah, dan putih sesuai warnanya pada set-top box juga pada perangkat analog kamu. Sambungkan juga kabel antena UHF kamu ke set-top box. Lalu sambung kabel power set-top box pada sumber listrik. Nyalakan set-top box menggunakan remote. Pilih menu AV pada perangkat analog kamu. Saat muncul menu panduan instalasi, pilih channel search atau pencarian siaran. Tunggu prosesnya sampai selesai ya. Dan kamu sudah siap menyaksikan siaran televisi digital. Dan gratis tanpa berlangganan. Menyajikan berita teraktual dan menarik seputar Nusa Tenggara Timur secara lugas dan terpercaya. Saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini setiap hari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Siaran televisi analog di Indonesia akan dimatikan paling lambat 2 November 2022 untuk digantikan sepenuhnya oleh siaran TV digital. Program migrasi mode siaran TV ini disebut Analog Switch Off atau ASO. Meski demikian, para pemilik TV biasa atau tabung alias TV analog tak perlu khawatir, sebab TV analog bisa dimanfaatkan menjadi TV digital dengan menggunakan perangkat set-top box yang sudah mendukung digital video broadcasting second generation terrestrial atau DVB T2, standar TV digital di Indonesia. Satu hal lagi, pemerintah juga memberikan gratis kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin, sehingga masyarakat tersebut dapat segera beralih ke TV digital dalam beberapa bulan ke depan. Kementerian Kominfo telah membuat program memberikan set-top box kepada masyarakat kategori miskin dalam aturan pemerintah dan peraturan menteri.
Alokasi set-top box gratis itu dari penyelenggara multiplexing TV digital atau MUX sebagai bentuk komitmen persiapan analog switch off. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang analog switch off, TV digital maupun jenis set-top box yang sudah memiliki sertifikasi dalam mendukung siaran digital di laman Kementerian Kominfo, yaitu siarandigital.kominfo.go.id. Ayo, segera beralih ke TV digital. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ikuti informasi selanjutnya. Stok beras di Pasar Impres Ruteng mulai menipis. Para pedagang pun resah. Tidak hanya di pasar, stok beras di Bulog Ruteng juga menipis dan hanya bertahan untuk 1 hingga 2 hari ke depan. Di tengah harga beras yang mulai merangkak naik, yakni Rp15.000 per kilogram dari harga Rp10.000 per kilogram 1 minggu lalu, para pedagang di Pasar Impres Ruteng kini dibuat resah, sebab stok beras mulai menipis. Beras-beras lokal yang biasa dibeli para pedagang habis. Ferdinandus Jo, salah satu pedagang beras mengatakan, stok beras miliknya tinggal 500 kg saja, dan itu tidak cukup 1 minggu ke depan, hanya 2 hari. Sementara beras masuk dari lumbung beras Iteng, Kecamatan Satarmese, dan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat hingga kini belum ada. Apa nih 1 kilo? Sudah naik 15.000 dari harga biasanya 13.000. 13.000. Itu sudah berlaku berapa hari ini? Sudah 2 hari. 2 hari. Stoknya berkurang. Berkurang. Soalnya selama ini kan kami dapat beras ini cukup setengah mati. Stoknya saat ini sudah masih berapa ton? Hanya ini? 500 kilo. 500 kilo. Iya. Berarti itu tidak cukup untuk Tidak 1 cukup. minggu ke depannya. Tidak hanya di pasar, stok beras di gudang Bulog Ruteng saat ini pun menipis. Kepala Bulog Cabang Ruteng, Muthain Muhammadong, mengatakan, stok beras di gudang Bulog hanya 17 ton saja, dan itu hanya kebutuhan 1 hingga 2 hari ke depan untuk Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Pihak Bulog mengakui penyediaan beras di Bulog terlambat karena faktor cuaca, sebab beras yang dibawa dari Jawa Timur sebanyak 1.400 ton masih dalam perjalanan dan diperkirakan masuk ke Manggarai bulan Maret mendatang. Stok kami memang dalam hal pendistribusian agak terlambat sudah. Terlambat karena memang karena faktor cuaca dan jalur kapal. Estimasi kami itu stok kami datang di awal bulan Maret kurang lebih 1.400 ton untuk melayani Manggarai dan Manggarai. Ya, untuk hari ini kami punya stok 17 ton kurang lebih. 17 ton kalau mungkin kami operasi Manggarai Timur habis mungkin. Iya, karena antusiasnya masyarakat ini kan luar biasa. Muthain menjelaskan, saat ini pihak Bulog gencar melakukan operasi pasar yakni di Kabupaten Manggarai Timur. Kabupaten Manggarai baru dimulai kemarin yakni di Kecamatan Reo. Rencananya minggu depan tanggal 28 Februari akan dilakukan operasi pasar lagi. Meski demikian, gejolak harga beras di Kabupaten Manggarai terutama di Manggarai Timur belum meredam, bahkan cenderung merangkak naik. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT. Ya pemirsa, harga beras di berbagai jenis di pasar tradisional di Kota Kupang mengalami kenaikan. Tingginya harga beras ini dipicu oleh karena adanya kelangkaan di pasaran akibat minimnya pasokan beras dari Pulau Sulawesi yang merupakan daerah penyuplai beras bagi Nusa Tenggara Timur. Kendati Bulog Nusa Tenggara Timur telah melakukan operasi pasar di sejumlah wilayah di Kota Kupang, namun belum mampu menstabilkan harga jual beras di sejumlah pasar tradisional di Kota Kupang. Di Pasar Kasinaikoten Kota Kupang misalnya, harga beras masih cukup tinggi. Ika, salah seorang pedagang beras mengatakan kenaikan harga beras ini sudah berlangsung dalam 2 pekan terakhir ini. Naiknya harga beras di pasaran akibat pasokan beras dari Pulau Sulawesi yang merupakan daerah penyuplai beras bagi Nusa Tenggara Timur berkurang dalam 2 minggu ini.
Rata-rata kenaikan sekitar Rp2.000 per kilogram untuk beras jenis medium, sedangkan beras premium naik Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Sementara per karung ukuran 40 kg dari sebelumnya dipatok Rp420.000, naik menjadi Rp475.000 hingga Rp500.000. Para pedagang mengaku mendapat pasokan beras dari Bulog, namun tidak bertahan lama karena jumlahnya sangat terbatas. Hanya 1 ton saja untuk 1 orang pedagang, sementara permintaan dari konsumen sangat tinggi. Dari Sulawesi itu Pak ada bencana banjir, jadi beras masuk ke Kupang itu tidak ada sama sekali. Di sini ada macam-macam Pak, merek macam-macam. Kalau semua beras jadi kualitas itu dari Sulawesi semua, cuma merek saya yang beda-beda. Kalau sekarang eceran itu 12-13, dari sebelumnya ada 10.000, ada 9,5, ada 11. Premium sekarang keton jual 13.000, dari sebelumnya 12-11 ada. Ika berharap pemerintah kota mengambil langkah yang dibutuhkan untuk mengembalikan kelancaran pasokan sehingga harga beras kembali normal dan mudah dijangkau masyarakat. Dari Kota Kupang, Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Saudara, sementara itu stok beras di Bulog Lewoleba, Kabupaten Lembata bisa bertahan hingga bulan April 2023. Ketersediaan ini untuk mengatasi inflasi, terutama kenaikan harga beras di pasar yang cukup signifikan. Pihak Bulog Gudang Lewoleba Kabupaten Lembata terus berupaya memenuhi ketersediaan stok beras untuk mengantisipasi inflasi di awal tahun 2023. Dalam minggu ini pihak Bulog Gudang Lembata telah mendatangkan 200 ton beras dari Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Sementara itu sebanyak 100 ton beras lainnya saat ini masih dalam perjalanan menuju Lewoleba, Kabupaten Lembata. Kepala Gudang Bulog Lembata, Iqbal Songge mengatakan, stok beras di gudang sebanyak 300 ton ini diperkirakan bisa bertahan hingga bulan April mendatang. Dia menjelaskan beras Bulog yang dijual dengan harga Rp9.000 per kilogram sangat dibutuhkan masyarakat di tengah kenaikan harga di pasar yang menyentuh angka Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Untuk mencegah penumpukan, Iqbal juga menjelaskan bahwa pihak Bulog menjual beras dalam kemasan karung 10 kg. Tidak hanya itu, pihaknya juga membatasi setiap pembeli hanya bisa membeli beras sebanyak 2 karung atau 20 kg. Hari ini ada beberapa mobil yang kami lihat masuk, itu berapa ton? Ini ada 200 ton yang mau masuk sekarang, jadi ada sementara proses pembongkaran. 200 ton ya? Ya. Ini kira-kira untuk berapa hari ke depan ketika lama? Ini kira-kira sampai sekarang Februari, sekitar April begitu bisa. April masih bisa ya, stoknya ya. Sampai April ya? Ini juga ada mau masuk lagi 100. Nah ini yang 200 masuk habis, 100-nya sementara menyusul. Sementara menyusul? Ya. Itu kapan? Sekitar kapan? Itu kemungkinan masih terkendala dengan angkutan ini kan. Masih. Tapi yang 200 masuk hari ini bisa bertahan sampai April ya? Iya, bisa bertahan sampai April. Pak Kepala lihat bagaimana dengan masyarakat? Apakah mereka antusias dia untuk hadir dan membeli beras di sini? Harga di luar sangat mahal sekarang. Kalau dilihat beberapa hari ini antusias sekali masyarakat. Beberapa hari terakhir tingkat kunjungan pembeli di Gudang Bulog Lembata meningkat secara drastis. Dalam sehari pembelian beras di Gudang Bulog Lembata oleh warga mencapai 3 ton. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, pasokan beras nasional yang dikuasai pemerintah berada dalam jumlah yang aman untuk masyarakat di Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Menurut Kepala Kantor Cabang Perum Bulog Larantuka, David Doni, saat ini pasokan beras khusus untuk gudang Bulog di Lewoleba sebelumnya sudah dipasok 50 ton, sementara beberapa hari yang lalu pasokan kembali dikirim sekitar 200 ton. Dengan pasokan yang ada, gudang Bulog Lewoleba terus melakukan operasi pasar bagi masyarakat di Kabupaten Lembata. Kondisi pasokan ini sama dengan gudang Bulog Larantuka, sehingga saat ini untuk masyarakat Kabupaten Flores Timur terus dilakukan kegiatan operasi pasar kerjasama Pemda dan Perum Bulog di 19 kecamatan secara rutin, sehingga dampak kenaikan harga beras di pasar tidak meresahkan masyarakat. Kami Perum Bulog Kancap Larantuka, kami melayani 2 kabupaten, Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Khususnya untuk kabupaten,
kami sudah siapkan berasnya untuk melayani masyarakat dan melayani Pemkab jika dibutuhkan Perum Bulog melaksanakan operasi pasar. Bisa kami infokan stok yang tersedia di dalam gudang kemarin itu 70 ton dan dua hari yang lalu sudah masuk beras 200 ton dari Bulog Kanwil NTB. Kancap Perum Bulog Larantuka berjanji untuk menggunakan seluruh instrumennya melalui mitra Bulog yang ada untuk menjamin ketersediaan pangan, sehingga para mitra Bulog melalui program Rumah Pangan Kita terus didorong sehingga harga jual beras pemerintah disesuaikan dengan harga eceran pemerintah pada kisaran Rp9.950 per kilogram yang dijual oleh setiap RPK kepada konsumen atau masyarakat. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Masyarakat diimbau untuk bijak menyikapi kenaikan harga beberapa komoditas di pasaran seperti beras, minyak goreng, dan cabai. Tidak perlu berbelanja dengan jumlah yang banyak karena berpikir stok tidak tersedia, karena stok cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk menjelang bulan Ramadan. Cabai merupakan salah satu komoditas yang kurang bersahabat dengan musim hujan seperti saat ini. Harga cabai saat ini berkisar 100 hingga 160 ribu, bahkan bisa mencapai 180 ribu rupiah per kilogramnya. Meski demikian, Bank Indonesia telah membagikan 77 ribu anakan cabai ke semua kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk dapat mengantisipasi kondisi seperti ini. Di Kota Kupang misalnya, masyarakat menanam cabai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga dengan demikian lonjakan harga ini tidak terlalu dirasakan. Yang kita hindari itu persoalan cabai. Cabai ini memang sampai saat ini harganya 100 sampai 160, bahkan ada 180 per kilo. Pertama, cabai ini adalah jenis tanaman yang tidak bersahabat untuk hidup di musim hujan. Dan kedua tadi yang saya bilang tadi itu, ada cuaca transportasi karena persoalan pemasok utama untuk Kota Kupang itu kan datang dari Belu sama Melaka. Tetapi dengan adanya gunung pindah tempat tinggal, akhirnya transportasi terputus. Cuman alhamdulillah BI dengan menggerakkan 77 ribu anakan cabai untuk tiap kabupaten kota. Jadi saya kira memang betul saat ini kita tidak bisa hindari bahwa cabai adalah sebuah dari bahan-bahan makanan yang cukup mahal adalah cabai. Sementara itu beras dipastikan stoknya cukup tersedia. Musim Oktober-Maret hampir tiba pada panen raya sehingga persediaan beras mencukupi. Selain itu stok 5.000 ton yang dikelola Bulog pun masih tersedia. Belum lagi panen raya beras dari Makassar dan Mataram yang juga akan masuk ke Nusa Tenggara Timur sehingga masyarakat tidak perlu panik akan ketersediaan beras. Minyak goreng merek Minyak Kita yang awalnya disiapkan untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah ternyata juga diminati oleh kalangan lain sehingga permintaannya memang meningkat. Tim Liputan TVRI NTT. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita ikuti informasi selanjutnya. Penyebaran hama pisang di Kabupaten Manggarai sudah penyebaran hama pisang di Kabupaten Manggarai sudah meluas ke 5 kecamatan yang sebelumnya masih 3 kecamatan. Hama pisang yang bernama pisang berdarah yang melanda perkebunan pisang Kepok di Kabupaten Manggarai kian meluas. Sebelumnya penyebaran hama pisang itu terjadi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Satar Mese, Langke Rembong, dan Wairii. Kali ini sudah menyebar di Desa Ledu, Kecamatan Cibal Barat. Pisang di kebun warga rusak total dari batang hingga buahnya, sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh petani baik dikonsumsi sendiri maupun dijual. PLT Kepala Dinas Pertanian Livens Turuk menjelaskan bahwa sebagian besar penyakit pisang itu terjadi di perkebunan yang kurang mendapatkan sinar matahari. Selain itu juga karena faktor cuaca yang fluktuatif.
Livens juga menjelaskan saat ini pihak pemerintah hanya dapat mencegah penyebaran penyakit itu dengan membuatkan parit di perkebunan pisang yang sudah terkena hama tersebut selain dari obat-obatan pembasmi hama. Sebab hama itu keluar dari tanah kemudian menyerang tanaman pisang mulai dari akar dan kemudian menjalar hingga batang serta daun. PLT Kadis Pertanian Livens sudah gencar memberikan penyuluhan ke petani kebun pisang sambil membagikan obat-obatan. Livens meminta petani kebun untuk memotong pisang yang sudah terkena hama tersebut dan membuatkan parit di sekitarnya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, meminimalisir potensi penyebaran penyakit African Swine Fever atau ASF di Kabupaten Flores Timur, pemerintah daerah melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan mendorong penguatan kapasitas para peternak. Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Flores Timur, Sebastianus Sinakleden, sebagai upaya pengendalian atas penyebaran kasus ASF di daerah ini agar tidak menyebar dan berdampak luas, selain melalui kegiatan investigasi dan optimalisasi pengamanan secara teknis melalui pembatasan aktivitas lalu lintas ternak masuk dan keluar di Flores Timur, peningkatan pengamanan kandang atau biosecurity yang dilakukan oleh para penyuluh dan tim dokter serta pemberian vaksin ternak. Pihaknya pun perlu melakukan kegiatan BIMTEK peningkatan kapasitas bagi para peternak guna mengetahui secara dini langkah-langkah strategis pengendalian ketika wabah ASF menyerang sehingga para peternak tidak dirugikan seperti kasus yang terjadi pada tahun 2021 silam, di mana total babi yang mati akibat serangan ASF mencapai 65.000 ekor babi yang terdata mati karena ASF. Kita masih perlu untuk membekal itu memberi pengetahuan kepada para calon penangkar untuk bisa mempersiapkan bibit babi yang unggul yang tahan hama penyakit dan juga prosedur sertifikasi nanti yang akan kita lakukan pada bibit-bibit yang mau ditangkarkan atau mau disebarkan kepada masyarakat, sehingga dengan keunggulan ini kita lebih mempersiapkan untuk menghadapi bahaya atau risiko penularnya penyakit ASF. Kadis Sebastianus Sinakleden berharap melalui BIMTEK ini sebagai upaya pengendalian serta dapat menekan potensi penyebaran lebih lanjut virus penyebab ASF. Sekaligus berharap kepada para peternak agar tidak menjual dan melalu lintaskan babi milik mereka yang sakit sehingga tidak menyebarkan penyakit ke wilayah lain. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, pemerintah terus mendukung masyarakat Kota Kupang dalam pembudidayaan ikan melalui bimbingan teknis dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari para pembudidaya. Aktivitas ekonomi masyarakat di Kota Kupang dari hari ke hari terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat kegiatan budidaya ikan di Kota Kupang pun terus meningkat. Melihat kondisi ini, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Mitra Kerja Komisi 4 DPR RI menaruh perhatian serius dengan melaksanakan bimbingan teknis dan sosialisasi bagi para pembudidaya ikan yang ada di Kota Kupang. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Kupang, Eben Duka, mengapresiasi salah satu anggota Komisi 4 DPR RI Ansilema yang menaruh perhatian serius dalam sektor kelautan dan perikanan, dalam hal ini perikanan budidaya. Ia berharap apa yang telah diperjuangkan oleh pemerintah dan wakil rakyat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Kupang dengan sebaik-baiknya. Kemudian pembudidaya kita hari ini kurang lebih 100 sampai 200. Kenapa? Karena datanya kita lagi validasi untuk dapat data yang akurat. Tapi aktivitas budidaya masyarakat itu setiap hari semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tentang ikan. Baik ikan karena tangkap, nelayan tangkap maupun budidaya. Kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan budidaya itu juga hari setiap hari bertambah. Aktivitas budidaya bertambah, kesadaran masyarakat bertambah, baik masyarakat konsumen maupun masyarakat budidaya, masyarakat produsen.
Ansi Lema, anggota Komisi 4 DPR RI mengatakan bimbingan teknis dan sosialisasi ini bertujuan untuk mendukung apa yang saat ini tengah dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya para pembudidaya ikan. Dengan meningkatnya kualitas yang dihasilkan dari budidaya ikan ini pun dapat berdampak pada penguatan pangan dan juga dapat menekan angka stunting yang ada di Kota Kupang. Animo masyarakat, antusiasme masyarakat untuk beternak lele, membudidayakan ikan lele ini hari ini mulai tumbuh, mulai mekar. Konsumsi ikan air tawar seperti lele, nila dan lain-lain, ini kan juga sangat baik untuk pengembangan upaya mencegah stunting. Karena di dalamnya ada yang kita kenal dengan omega 3, mengandung nutrisi tertentu yang memang sangat bagus, sangat berkualitas untuk pembentukan otak anak, kecerdasan, ya, kesehatan dan seterusnya. Dan kalau kita lihat kan NTT ini termasuk Kota Kupang, angka stunting itu masih relatif cukup tinggi, cukup besar. Esther Siubelan, Andre Muda, TVRI NTT. Ya, sementara itu pemirsa, pemerintah Desa Ohem dalam upaya penanganan stunting berhasil menurunkan hingga 0%. Kecamatan Amphoang Selatan yang menjadi wilayah layanan Puskesmas Lelogama merupakan salah satu kecamatan yang memiliki angka stunting tertinggi di Kabupaten Kupang. Tercatat saat ini dari 694 anak, sebanyak 175 anak terindikasi stunting dan 6 anak mengalami gizi buruk. Kendati demikian, di tengah angka stunting tinggi dan gizi buruk tersebut, pemerintah Desa Oeaem berhasil menurunkan stunting hingga 0%. Kepala Desa Oeaem Mesak Atanaos mengatakan, keberhasilan penurunan stunting di Desa Oeaem tersebut tidak terlepas dari upaya penanganan stunting secara kolaboratif dengan melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Lelogama, TNI Polri, dan berbagai stakeholder yang ada di Desa Oeaem. Adapun upaya penanganan stunting yang dilakukan selama ini yakni melalui dana desa, menyalurkan dana desa untuk pemberian makanan tambahan bagi setiap anak, bayi, dan balita di Desa Oeaem. Di sisi lain, pemerintah desa melakukan penguatan kapasitas bagi para kader posyandu yang secara sukarela selalu melakukan pelayanan kepada masyarakat di 5 posyandu di Desa Oeaem agar menjadi agen penanganan stunting dan gizi buruk. Penguatan kapasitas yang dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada para kader posyandu tentang stunting dan gizi buruk hingga cara penanganan sehingga bisa melanjutkan pengetahuan tersebut ke masyarakat, terutama mereka yang memiliki anak usia 0 sampai 5 tahun dan ibu hamil. Hasilnya, banyak orang tua mulai menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap gizi dan tumbuh kembang anak mereka, sehingga secara mandiri bisa mengupayakan kebutuhan gizi anak. Ia menambahkan dari 168 anak di Desa Oeaem, sebelumnya 12 anak bayi dan balita terindikasi stunting, tetapi saat ini berhasil turun hingga 0%. Ia berharap capaian penurunan stunting tersebut terus dipertahankan di Desa Oeaem dengan berbagai upaya penanganan stunting secara kolaboratif tersebut. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Ya, dari Kabupaten Kupang kita beralih ke Kabupaten Ende. Pemirsa, Kodim 1602 Ende membangun rumah layak huni bagi warga kurang mampu melalui program Pangdam 9 Udayana, yakni Praja Raksasa Peduli Rakyat. Sebanyak 2 warga kurang mampu yang berada di Kelurahan Loko Boko dan Kelurahan Rukun 5 mendapatkan rumah layak huni dari Kodim 1602 ND melalui program Pangdam 9 Udayana, yakni Praja Raksasa Peduli Rakyat. Pasiter Kodim 1602 yang juga merupakan penanggung jawab pembangunan rumah layak huni, Kapten Infanteri Yus Kasmir Tani Tomi. Program Praja Raksasa Peduli Rakyat ini merupakan program pembangunan rumah layak huni bagi warga kurang mampu di seluruh wilayah Kodam 9 Udayana dengan jumlah 70 rumah layak huni dan untuk ND dapat 2 rumah. Ia juga menyampaikan warga yang mendapatkan program ini adalah warga yang benar-benar layak dan kita lakukan survei bersama Babinsa wilayah tersebut.
Untuk 2 unit rumah yang saat ini dibangun masing-masing di Kelurahan Rukun 5 dan di Kelurahan Lokoboko. Ia juga menambahkan untuk anggaran yang disiapkan masing-masing sebanyak 25 juta per unit dan ini merupakan program tahap 1 dan akan ada program selanjutnya yang akan diberikan kepada masyarakat di kecamatan luar kota. Nur Hayati, warga Lokoboko mendapatkan rumah, menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI khususnya Kodim 1602, Korem 161 Wirasakti, serta Kodam 9 Udayana. Semoga ke depan TNI lebih baik dan selalu setia melayani masyarakat. Praja Raksaka Peduli Rakyat ini itu kami khususkan bagi rumah-rumah yang tidak layak huni. Jadi ada beberapa rumah, khususnya kita di Ende ini ada 2 unit. Ini baru tahap pertama. Kemungkinan ada tahap-tahap selanjutnya lagi. Baru sekitar seluruhnya sekitar mungkin 70-an rumah yang ada di Kodam 9 Udayana ini yang kami rehab dari tidak layak huni menjadi layak huni. Ya. Nah, harapan kami program ini tetap berlanjut karena mengingat lihat masyarakat kita banyak yang memiliki rumah tidak layak huni. Atas bantuan dari TNI untuk masyarakat, terutama saya yang janda. Terima kasih banyak. Untuk kedepannya semoga TNI selalu setia kepada masyarakatnya. Dari Kabupaten Ende, Obitani, TVRI NTT. Pangdam 10 Udayana melalui Kodim 1621 TTS memberikan bantuan rumah layak huni kepada sejumlah keluarga di Timur Tengah Selatan. Ini merupakan wujud kepedulian Pangdam 10 Udayana kepada warga Timur Tengah Selatan. Dandim 1621 Timur Tengah Selatan melakukan kunjungan ke warga Timur Tengah Selatan yang mendapatkan bantuan rumah layak huni. Dandim 1621 TTS Letkol Infantri Sobirin mengatakan program ini adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni Praja Raksaka Peduli Rakyat. Bantuan dari Pangdam 9 Udayana di wilayah Kodim 1621 TTS ada 4 unit rumah yang dibangun, yakni 3 rumah merupakan bantuan dari Pangdam 9 Udayana dan sebuah rumah yang merupakan bantuan dari Danrem 161 Wirasakti Kupang. Letkol Infantri Sobirin mengatakan kondisi rumah yang dibangun saat ini telah mencapai 60%. Rencananya rumah tersebut akan diserahkan kepada warga pada akhir bulan Februari tahun ini. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini dilakukan di 3 lokasi yakni Koramil 01 Kota Soe, Koramil 02 Amanuban Tengah, dan Koramil 03 Molo Utara. Program ini sebagai bentuk kepedulian TNI kepada warga dan diharapkan setiap penerima bantuan bisa memanfaatkannya dengan baik. Seorang warga penerima bantuan, Domingus Majeni, sangat berterima kasih atas bantuan yang telah mereka dapatkan dari Pangdam 9 Udayana melalui Kodim 1621 TTS ini. Dirinya berharap dengan adanya bantuan ini, mereka semakin giat untuk memajukan kehidupan dan perekonomiannya. Program RTLH Praja Raksaka Peduli Rakyat, bantuan dari Bapak Pangdam 9 Udayana, kami khususnya Kodim 1621 TTS mendapatkan 3 unit rumah yang sekarang kami bangun. Kemudian ada bantuan dari Bapak Danrem 1 unit rumah. Sekarang kami berada di Koramil 01. Ini posisi rumah sudah mencapai 60% dari kami bongkar pertama. Kemudian mudah-mudahan rumah ini, RTLH ini akan kami serahkan sekitar minggu depan atau di akhir Februari. Kami sangat berterima kasih karena Bapak Pangdam sangat memperhatikan kami, masyarakat kecil, sehingga kami dapat memiliki satu rumah yang layak huni lewat bantuan Bapak Pangdam untuk merehabilitasi rumah kami yang lalu. Domingus Majeni sangat berterima kasih atas bantuan yang telah mereka dapatkan dari Pangdam 9 Udayana melalui Kodim 1621 TTS. Dengan adanya bantuan ini, Domingus bersama keluarga akhirnya bisa memiliki sebuah rumah yang layak huni. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambugala Mauran, TVRI NTT.
Pemirsa, kolaborasi pemerintah, pihak sekolah, dan anak-anak didik dalam program belajar bahasa Inggris setiap hari diharapkan mampu membekali anak untuk memahami dan dapat menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang menginisiasi sebuah program sederhana belajar bahasa Inggris. Meskipun sederhana, namun diyakini jika dijalankan dengan baik bersama dukungan semua pihak, maka akan mampu memberi dampak baik bagi anak-anak di kemudian hari. Setiap sekolah di Kota Kupang dari jenjang PAUD, Taman Kanak-kanak, SD, SMP, secara teratur setiap hari memperkenalkan kata-kata baru dan percakapan dalam bahasa Inggris. Sedangkan di rumah, orang tua diminta untuk dapat membantu dengan minimal meminta anak-anak mengulang kata-kata yang dipelajari hari itu di sekolah. Di tingkat PAUD dan Taman Kanak-kanak, sedikitnya 2-3 kata baru bahasa Inggris per hari diperkenalkan. Tingkat SD 5 kata per hari dan SMP 10 kata per hari disertai percakapan. Meskipun sederhana, namun jika dilakukan secara baik dalam 1 tahun atau 360 hari, maka akan cukup banyak kata yang dipahami anak-anak. Dengan demikian, saat anak SD hendak masuk jenjang SMP, tinggal menyesuaikan dan bukan mulai dari dasar lagi. Beberapa sekolah di Kota Kupang sudah memulai program ini, salah satunya Sekolah Dasar Impres Oeba. Kemudian di sekolah. Nah, kami sudah punya program untuk setiap hari itu ada, baik mulai dari PAUD, SD dan SMP, ada kata-kata bahasa Inggris. 2-3 kata bahasa Inggris untuk anak TK, 5 kata untuk anak SD, 10 kata untuk anak SMP dengan percakapan-percakapan. Sederhana memang program ini, tetapi kalau ini kita lakukan secara baik, itu model seperti kita menabung. Menabung hari pertama sedikit, kedua sedikit. Tapi kalau dia sudah 365 hari kan dikalikan sekian kan sudah banyak. Saya minta kolaborasi antara kami, dinas, guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua, masyarakat. Mari kita sama-sama mendukung, toh ini untuk kepentingan anak-anak bangsa yang ada di Kota Kupang. Sebagai satu program baru, maka bantuan dan dukungan orang tua serta semua pihak akan sangat berarti. Anak-anak yang diberi perhatian untuk belajar biasanya akan mampu memahami dan melakukannya dengan baik. Tim Liputan TVRI NTT. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya saudara, umat Katolik akan memasuki masa tobat selama 40 hari sebelum perayaan Paskah. Masa tobat ditandai dengan misa Rabu Abu. Rabu Abu merupakan hari pertama Prapaskah bagi umat Katolik. Rabu Abu akan ditandai dengan penerimaan abu di dahi ataupun di kepala, itu merupakan tanda pertobatan. Rabu Abu juga merupakan hari pertama memasuki masa puasa dan berpantang bagi umat Katolik. Bagi Gereja Katolik, angka 40 selalu mempunyai makna rohani sebagai lamanya persiapan. Gereja Katolik menerapkan puasa selama 6 hari dalam seminggu, namun pada hari Minggu tidak dihitung, karena hari Minggu dianggap sebagai peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Masa puasa berlangsung selama 6 minggu ditambah 4 hari sehingga genap 40 hari. Dengan demikian, hari puasa pertama jatuh pada hari Rabu, karena Paskah terjadi pada hari Minggu. Dikurangi 36 hari, lalu dikurangi lagi 4 hari, dihitung mundur maka jatuh pada hari Rabu. Pastor Paroki Santo Petrus dan Paulus Waikabubak, Romo Konstantinus Nggajo,
mengatakan bahwa umat Katolik di Paroki Santo Petrus dan Paulus Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat telah memasuki masa Prapaskah. Untuk itu ia mengajak seluruh umat Katolik untuk memaknai masa Prapaskah sebagai masa untuk melihat diri dan melihat hati pribadi masing-masing. Untuk itu ia mengajak agar seluruh umat merubah pribadi yang selama ini buruk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ia berharap agar seluruh umat Katolik tetap kusuk berdoa sehingga memampukan untuk melalui masa Prapaskah hingga tiba pada perayaan Paskah. Setelah memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan Hari Raya Rabu Abu, kita telah merayakan Ekaristi, kemudian kita telah mendapatkan pesan-pesan spiritual yang datang dari Sabda Tuhan hari ini yang mengajak kita sekalian untuk benar-benar memaknai masa Prapaskah sebagai masa di mana kita melihat hidup kita, melihat diri kita, memeriksa hati kita, dan mengubah segala kehidupan kita dari segala hal yang buruk menjadi pribadi yang baik. Semoga dengan masa Prapaskah kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan, diberkati dengan rahmat-Nya sehingga kita mampu untuk melewati semuanya ini, dan kemudian kita akan menikmati Paskah dengan hati yang gembira dan sukacita. Selama masa Prapaskah, Dewan Pastoral Paroki Santo Petrus dan Paulus Waikabubak akan mempersiapkan umat melalui misa-misa basis dan kegiatan rohani. Nanti di hari Jumat akan ada pertemuan Dewan Harian untuk membahas kegiatan selama masa Prapaskah. Masa Prapaskah bagi umat Katolik adalah masa untuk berbenah diri, mempersiapkan kebangkitan Tuhan. Selama 1 bulan ini kepada seluruh umat diharapkan untuk bisa mengisi masa Prapaskah ini dengan membangun tobat yang sejati, membersihkan diri, membersihkan hati melalui puasa dan pantang, agar bisa ikut bangkit bersama Kristus. Dari Kabupaten Sumba Barat, Freddy Ladi, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Tidak lupa kami mengajak Anda untuk tetap menaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Dan mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Velmi Laubela. Ya, dan saya Fetinit Bani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa.